Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Fitriani Della Putri. Saya merupakan mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah State Syekh Burhanuddin Pariaman dengan NIM 2201017. Nah, izinkan saya di sini bahwasanya evaluasi tengah semester itu terkait dengan mata kuliah tafsir Tarbawi. Nah, yang pertama kita membahas tentang landasan pendidikan Islam dalam praktek belajar. Nah, terkait dengan ini, pendidikan Islam itu merupakan proses yang mengintegrasikan ajaran agama dengan perkembangan intelektual, moral, dan sosial individu. Nah, landasan pendidikan ini itu berfokus kepada perkembangan karakter. Nah, dan pengetahuan yang bermanfaat untuk diri sendiri dan masyarakat. Dan Al-Quran adalah sebagai sumber utama ajaran Islam. Nah, memberikan banyak pedoman yang relevan untuk pendidikan. Nah, dalam bab ini, maka kita akan menganalisis beberapa ayat Al-Quran yang menjadi landasan dalam praktek belajar dan pendidikan Islam. Nah, kita ambil ayat salah satunya. Yang pertama itu surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Oke, boleh kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Terjemahannya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, terjemahan surah Al-Baqarah ayat 1-5. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Nah, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin adanya akhirat. Kemudian merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, di sini itu ada penjelasan terkait dengan bahwasanya seseorang yang beriman. Nah, iman ini itu merupakan keyakinan kita, keyakinan diri kita akan adanya Islam. Nah, Islam ini itu mencangkup dari semua aspek. Yang diutamakan sekali itu aspek spiritual kita, kebutuhan rohani kita. Nah, maka segala bentuk dari pembelajaran Al-Quran ini adalah merupakan kurikulum kehidupan kita gitu. Nah, jadi yang menjadi landasan kita di dalam pembelajaran itu adalah Al-Quran. Nah, di dalam ayat ini bahwasanya Allah menyatakan di dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, karena itu memang Allah sendiri yang menciptakan, dan ini dijadikan oleh Allah itu sebagai petunjuk bagi umat Islam. Nah, itu jadi Al-Quran ini merupakan, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran ini, karena Al-Quran ini merupakan kurikulumnya manusia untuk melanjutkan kehidupannya sehari-hari sebagai petunjuk, sebagai kurikulum, dan sebagai intinya kita dalam menjalankan kehidupan itu boleh kita ambil dari nilai-nilai dari Al-Quran tersebut. Dan yang kedua yaitu terkait dengan wajib belajar dan mengajar. Di dalam Islam kita diwajibkan untuk menuntut ilmu dengan cara belajar.
Nah, dalam suatu hadis mengatakan bahwasanya sebaik-baiknya kalian adalah kalian mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, di dalam surah Al-Alaq yaitu ayat 1 sampai 5, mari kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, ketika kita belajar, maka tiang pertama dalam belajar itu adalah membaca. Membaca adalah kunci pertama kita saat menuntut ilmu. Ketika kita membaca, maka Allah akan mempermudah jalan kita untuk mendapatkan ilmu yang akan kita pelajari. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Kemudian, bacalah dan Tuhanmulah yang maha mulia. Maka yakinlah, tetap baca dan yakinlah Allah akan menentukan bagaimana apa yang kita baca, maka itu yang akan kita dapatkan gitu. Nah, ketika bacalah dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena, dan dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, seperti itu yang terkait di dalam surah ini. Ketika kita belajar, mengajar, itu ada suatu ketika kita mengikuti sebuah ceramah atau mengikuti sebuah pembelajaran. Nah, apabila kita hanya mendengarkan, itu tidak bisa membuat ingatan kita tuh mengingat pembelajaran itu lama. Jika kita menulis pembelajaran yang diberikan oleh guru kita, oleh pembimbing kita, ketika proses belajar itu, maka kita tulis dengan pena, maka kita akan mengingatnya sampai kapanpun, karena itu sudah ada penulisan. Ketika kita tidak ingat, kita bisa melihat buku kembali, buku yang telah kita tulis kemarin. Nah, makanya di sana Allah menerangkan kepada kita, ketika kita belajar, maka membaca adalah kunci, tiang pembuka untuk mendapatkan pembelajaran tersebut. Nah, ditulis dengan pena, kemudian bisa diulang-ulang kembali. Nah, itu terkait dengan Islam, bahwasanya wajib ketika kita sudah belajar, maka kita wajib mengajarkannya. Apalagi profesi kita sekarang itu sebagai seorang mahasiswa yang berjurusan PAI atau Pendidikan Agama Islam. Nah, itu tugas kita, merupakan salah satu tugas kita. Karena apa? Karena kita setelah tamat, maka kita akan dituntut menjadi seorang guru. Entah kita ditakdirkan entah tidak, yang penting kita apa yang ditentukan oleh Allah, maka kita harus menjalani. Seandainya kita tidak terjun kepada pendidikan di sekolah, maka kita sebagai perempuan, kita adalah madrasah pertama bagi anak kita. Maka kita akan mengajarkannya kepada anak kita. Kita dituntut untuk wajib mengajarkannya. Maka satu ayat saja kita ajarkan kepada teman kita, kepada anak kita, itu sangat menjadi pahala jariah bagi kita kalau itu benar. Nah, teman-teman, selanjutnya pembahasan kita yang ketiga, yaitu tentang tujuan belajar. Di dalam Al-Quran, tujuan belajar itu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, terkait dengan pembahasan kini, yaitu ada pada surah Az-Zariyat ayat 56, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya,
Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, ketika kita membaca surah ini, Allah mengatakan bahwasanya ketika penciptaan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, terkait dengan di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwasanya kita dituntut oleh Allah hanya untuk beribadah kepada Allah. Dengan cara apa? Ini juga terkait dengan pembahasan kita sebelumnya, yaitu surah Al-Baqarah ayat 1-5. Di sana amalan-amalan apa bentuk ibadah yang kita lakukan. Nah, sebelumnya udah kita bahas ya, terkait amalan agar kita beribadah kepada Allah itu bisa, yang pertama, bisa kita melaksanakan sholat, berzakat, dan juga berpuasa, serta menginfakkan harta, sebagian harta kita untuk orang-orang yang memerlukan. Itu sudah merupakan dari tujuan kita diciptakan, beribadah kepada Allah. Nah, ketika kita melaksanakan sholat, maka kita menjalin hubungan kita dengan Allah. Kita sujud dengan Allah, kita minta kepada Allah. Apapun bentuk dari permasalahan yang Allah berikan, maka kita kembalikan kepada Allah. Kita diuji di dunia hanya untuk sementara, sedih sementara, bahagia sementara. Maka itu perasaan yang diberikan oleh Allah agar kita tetap fokus kepadanya, tetap selalu mengingatnya di kala sedih, di kala susah, di kala senang, bahkan di kala kita tidak punya siapa-siapa, maka kita kembalikan semuanya kepada Allah. Allah yang maha memberikan dan Allah juga maha mengambil segalanya. Nah, ketika Allah menyebutkan di Al-Quran, aku menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah, maka melakukan ibadah tersebut adalah kewajiban kita terhadap Allah, kewajiban kita terhadap pencipta kita, kewajiban kita terhadap Tuhan kita. Maka jalanilah kehidupan tersebut dengan berlandaskan Al-Quran dan hadis yang telah diwariskan oleh Nabi Muhammad melewati malaikat Jibril, sehingga tidak ada keraguan pada kitab yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita. Maka jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman kita dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Maka di dalam surah ada yang mengatakan bahwasanya hanya mengingat Allah hati kita merasa tenang. Nah, maka ketika kita sudah belajar seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ketika kita sudah belajar, ingat apa tujuan kita dalam belajar tersebut, yaitu hanya untuk beribadah kepada Allah. Itu tujuan kita semata-mata karena Allah kita belajar, karena Allah, dan kita mengajarkannya untuk Allah. Nah, itu tujuan kita yang sebenar-benarnya. Kita kembalikan semuanya kepada Allah setelah kita mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, bahwasanya di dalamnya ketika kita mati ada ayat yang mengatakan bahwasanya setiap manusia itu pasti akan merasakan mati gitu. Nah, jadi maka terputuslah amal manusia tersebut kecuali ada 3 perkara. Yang pertama, pahala jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, doa anak yang soleh kepada kedua orang tuanya. Nah, ilmu yang bermanfaat. Nah, tujuan belajar kita hanya untuk beribadah kepada Allah. Ibadah kita yang bagaimana? Ibadah kita ketika kita mengajarkan, kita sebagai seorang pendidik mengajarkan kepada murid kita, itu tatkala tentang amalan-amalan yang berkaitan dengan hubungan
kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia. Nah, antara hubungan kita dengan Allah dan manusia itu harus seimbang agar kita bisa masuk ke surganya Allah. Maka kita akan jelaskan kepada murid-murid kita penjelasan yang rinci terkait dengan itu. Maka ketika kita mengajarkannya lalu diamalkan oleh peserta didik kita, maka itu merupakan suatu pahala jariah, ilmu yang bermanfaat yang kita berikan kepada mereka, sehingga suatu saat nanti kalau mereka menjadi seorang pendidik juga, itu juga menjadi amal-amal kita ketika kita sudah tiada. Maka bentuk dari tujuan belajar kita yaitu hanya untuk beribadah kepada Allah lewat jalan manapun. Itu jalan manapun, misalnya kita menjadi seorang pendidik itu harus bagaimana, kita menjadi seorang pilot itu harus bagaimana, tujuannya hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, mungkin hanya itu saya kembalikan. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu tentang ayat-ayat Al-Quran tentang subjek belajar atau murabbi dalam pendidikan agama Islam. Nah, di sini sebelum kita masuk ke dalam ayat Al-Quran, yaitu mari kita buka mushaf, baca tentang surah Al-Baqarah ayat 31 sampai 33, di mana di dalamnya terdapat kejelasan bagaimana tentang subjek-subjek itu sebagai seorang murabbi, terkait dengan murabbi ya. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama 'adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Shadaqallahul azim. Nah, di dalam surah ini artinya, dan dia
ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya, kemudian dia perlihatkan kepada malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Nah, mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana. Dia Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah dia Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Teman-teman, ketika kita menjadi seorang murabi, maka kita harus memiliki bekal yang seperti apa? Yaitu bekal berupa ilmu pengetahuan yang harus kita pelajari sebelum kita memberikan pelajaran kepada murid kita. Seorang murabi itu harus memiliki pengetahuan yang lebih tinggi karena kita mengajarkannya kepada murid kita itu dengan landasan spiritual dan moral. Nah, nilai-nilai spiritual apa yang akan kita ajarkan itu banyak. Nah, mulai dari yang pertama, ketika kita menjadi seorang murabi, kita mengajarkan tentang Al-Quran. Bagaimana cara mereka membaca Al-Quran. Kemudian, bagaimana cara mereka mengamalkan hal-hal yang telah dipelajari di dalam Al-Quran tersebut dan mengamalkannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Bagaimana caranya? Maka kita sebagai murabi harus mengajarkannya. Ilmu dengan amal itu harus sejalan dengan seimbang. Jadi, ketika kita sudah menjadi seorang murabi, maka kita benar-benar tulus dalam mengajarkannya. Seperti di dalam Al-Quran yang sebelumnya, tujuan belajar yaitu hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka dalam mentransfer ilmu, gunakanlah ilmu yang bermanfaat untuk diamalkan bagi peserta didik kita. Atau bagaimana cara sholat, bagaimana cara membersihkan jiwa dengan menggunakan cara bersedekah, bagaimana perhitungannya itu harus kita ketahui. Bagaimana cara mengamalkannya, maka kita itu harus berikan pelajaran kepada peserta didik kita gitu. Maka ini saling keterkaitan. Nah, maka dari itu kita harus punya pengetahuan yang lebih luas terkait dengan hal-hal yang akan diajarkan kepada peserta didik kita. Selanjutnya yaitu pembahasan kita tentang objek belajar mutarabbi dalam pendidikan Islam dengan baik. Nah, terkait dengan hal ini, kita pahami dulu tentang apa artinya mutarabbi. Nah, mutarabbi ini artinya sebagai orang yang sedang dijadikan sebagai sasaran untuk dididik, arti diciptakan, dipelihara dan diatur, diurus dan diperbaiki melalui kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan para murabbi atau pendidik. Nah, mutarabbi ini itu sama seperti halnya itu tentang anak-anak atau peserta didik yang kita didik. Nah, murabbi yaitu gurunya, pendidiknya. Nah, jadi untuk mutarabbi kalau kita sederhanakan ialah peserta didik atau yang akan kita urus. Nah, kalau murabbi itu gurunya. Sebelum masuk ke dalam permasalahannya, maka kita bahas tentang surah At-Tahrim, itu berterkaitan dengan mutarabbi ini. Nah, suatu hadis mengatakan bahwasanya seseorang anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikannya Nasrani atau Majusi dan sebagai lainnya gitu. Nah, ketika kita diamanahkan oleh Allah menjadi orang tua untuk anak-anak, maka langsung saja masuk kepada kita sebagai seorang perempuan, itu kita adalah al-ummu madrasatul ula, sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya. Maka kita mendidikkan hal yang baik untuk anak kita.
agar mereka terjaga dari api neraka gitu. Nah, mereka merupakan amanah yang diberikan kepada kita. Dalam amanah ini maka kita dituntut untuk menjaganya, mengajarkannya hal-hal yang baik menyangkut kehidupannya gitu. Seperti apa? Seperti ayat yang dikatakan tadi, wahai orang-orang yang beriman, jagalah keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu gitu. Dengan cara apa kita menjaga? Dengan cara kita mengajarkan kepada anak-anak kita hal yang keterkaitan nilai-nilai agama. Nilai agama yang bagaimana? Maka perlu kita ajarkan seperti apa yang harus dilakukan. Nah, mulai saja dari bangun tidur, itu apa yang kita ajarkan. Mulai dari dia dilahirkan, apa yang kita ajarkan? Kita ajarkan hafalan Al-Quran. Kita ajarkan berbagai macam hal terkait dengan apa yang disuruh oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu sholat, berzikir, bagaimana berhubungan dengan sesama kita, sesama teman sejawat, dengan orang tua, dan dengan orang sekitarnya. Maka kita yang akan mengajarkannya. Setelah kita mengajarkannya, ketika dia mengamalkan itu, mempraktekkan ke dalam kehidupannya sehari-hari, itu sangat bermanfaat gitu. Nah, maka dari itu hendaklah kita sebagai seorang ibu atau sebagai keluarga harus mengingatkannya untuk selalu taat kepada perintah Allah, menjalankan tugas yang diberikan oleh Allah kepada kita agar kita selamat dunia wal akhirah. Nah, itu adalah tujuan dari pembelajaran kita untuk mengajarkan mutarabbi kita dengan hal-hal yang baik. Nah, hal yang baik keterkaitannya itu dengan mengajarkan bagaimana cara sholat, bagaimana cara mengaji, bagaimana cara membaca Al-Quran, bagaimana cara berzakat, bagaimana cara berkomunikasi dengan teman sejawat, dengan orang tua, dan yang lainnya gitu. Kita ajarkan menjaga lisan kita dari hal-hal yang buruk. Pokoknya intinya bagaimana tuh kita taat dalam perintah Allah. Nah, bagaimana aturannya, maka kita harus ingat dari segala bentuk aspek kehidupannya gitu. Nah, agar Allah ridho dengan kita. Ketika Allah sudah ridho, maka Allah akan mudahkan jalan kita untuk masuk ke pintu manapun gitu. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan membahas ayat-ayat Al-Quran tentang sumber ilmu dalam pendidikan Islam. Nah, itu kita bisa ambil dari surah Ar-Rahman ayat 1-4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Nah, sadaqallahul azim. Nah, yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat 1, Allah yang Maha Pengasih. Nah, dari kata pengasih ini kita mendengar bahwa tentang surga. Allah itu Maha Pengasih. Kemudian yang telah mengajarkan Al-Quran. Nah, coba kita lihat dari aspek ayat kedua ini, Allah menciptakan Al-Quran dan juga mengajarkan Al-Quran kepada kita. Kemudian Allah menciptakan manusia dari kata insan. Nah, insan itu manusia. Sifat manusia itu bagaimana? Berubah-ubah, dinamis. Nah, kadang kala benar, kadang kala salah. Nah, berubah-ubah. Maka dari itu Allah katakan lagi, mengajarkannya pandai berbicara. Ketika dalam hal ini sumber ilmu dalam pendidikan agama Islam, Allah menetapkan di dalam aspek kehidupan manusia itu keterkaitannya sangat tinggi dengan pendidikan agama Islam. Karena bagaimana cara kita berkomunikasi,
cara berkemampuan kita untuk berbicara untuk sesama, maka Allah mengajarkan dengan menggunakan bahasa yang sangat luar biasa pelannya, luar biasa lembutnya kepada kita. Bahasa Al-Quran itu coba kita lihat. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, kita lihat saja ketika Allah menyapa seluruh umat manusia dengan kata orang-orang yang beriman, maka itu tersentuh hati kita gitu. Allah mengajarkan itu bahasanya kepada kita, dan kita juga akan mempraktekkannya kepada sesama kita. Bagaimana tutur kita ketika kita berbicara dengan orang sekitar kita, mulai dari kita bicara dengan ayah kita, dengan orang tua kita berbicara kepada kakak kita bagaimana, kita berkomunikasi kepada adik kita bagaimana. Nah, itu sudah Allah ajarkan melalui ayat-ayat yang telah diturunkannya. Betapa punya kasih sayangnya Allah kepada kita. Allah yang Maha Pengasih itu dituangkan dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 1. Nah, Allah mengajarkan Al-Quran. Allah sendiri yang mengajarkan kepada kita tentang Al-Quran ini, arti Al-Quran, bagaimana Allah itu juga menciptakan manusia gitu sebagai seorang insan. Allah tahu seorang manusia itu memiliki sifat yang dinamis, yang berubah-ubah, tidak selalu konsisten. Maka kita dari manusianya harus berusaha untuk konsisten dengan apa yang telah Allah berikan, dengan apa yang telah Allah perintahkan. Bagaimana? Dengan menjaga komunikasi kita dengan baik antar sesama, baik dengan orang tua, dengan orang yang lebih besar dari kita, dengan orang yang lebih kecil dari kita gitu. Nah, bukan hanya di dalam Al-Quran, di dalam adat pun juga diatur bagaimana kita berbicara dengan orang sekitar kita. Nah, di dalam Minangkabau itu sangat erat kaitannya, ada kata mendaki, malereng, menurun, dan mendatar gitu. Nah, keempat itu tidak bisa dipisahkan karena setiap harinya kita selalu bertemu dengan orang-orang yang bersangkut paut gitu. Belajar tentang adat, maka kita lari kepada adat bahasani syarak bahasani kitabullah. Nah, ini sangat besar kaitannya dengan Al-Quran. Nah, itu sangat nyata teman-teman sekalian. Nyatanya bagaimana gitu. Nah, Allah sendiri yang mengajarkan kita mulai dari awal kita lahir, mulai Allah ajarkan bagaimana landasan kita dalam berpendidikan, apa landasan kita, yaitu Al-Quran. Kemudian setelah kita mempunyai landasan Al-Quran, lalu Allah mengajarkan kita dengan cara apa kita belajar, dengan membaca gitu. Kemudian Allah mendatangkan murabbi sebagai guru kita gitu. Setelah murabbi ada peserta didik, mutarabbi, itu yang akan diajarkan. Maka dari kita belajar, maka kita wajib sebagai seorang yang akan mengajarkan sesuatunya nanti. Karena dalam suatu hadis tadi yang telah kita bahas, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang telah belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, pembahasan yang terakhir ini betapa Allah sangat menyayangi kita. Mulai Allah menciptakan diri kita, mengajarkan pandai berbicara, mengajarkan langsung tentang Al-Quran, itu sangat luar biasa teman-teman sekalian. Maka dari itu, taatilah perintah Allah, taatilah apa yang diridhoi oleh Allah, jauhilah larangannya. Karena kita adalah ciptaannya yang paling sempurna, yang dilebihkan akalnya dari Allah, dari penciptaan yang lainnya gitu. Pada itu bersyukurlah dengan apa yang diberikan oleh Allah. Nah, terkait dengan sumber-sumber, terkait dengan sumber ilmu dalam pendidikan agama Islam, itu memang bersumberkan dalam Al-Quran.
Allah yang mengajarkannya sendiri kepada kita. Nah, untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mungkin hanya itu teman-teman sekalian, pembahasan terkait tentang tafsir Tarbawi dari mulai pembahasan yang pertama, yang kedua, sampai yang keenam. Kalau seandainya ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan, karena ini kebenaran hanya dari Allah. Apabila ada kata yang salah, maka saya memohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.